Selamat datang di video tutorial pembelajaran komputer akuntansi. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Mayop. Ada beberapa tahap dalam proses pengerjaannya, mulai dari membuat data perusahaan, membuat akun, dan yang terakhir sampai membuat laporan keuangan. Sama seperti di manual, proses akhirnya adalah laporan keuangan. Maka ketika kita mengerjakan akuntansi secara komputer pun, nanti di proses akhirnya adalah membuat laporan keuangan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tahap pertama adalah cara membuat data perusahaan. Di sini akan dijelaskan bagian-bagiannya sampai data perusahaannya terbentuk. Silahkan dibuka aplikasi Mayopnya. Biasanya bentuknya seperti ini. Ini bisa kita double klik aplikasinya. Di tampilan awal ini terdapat 5 menu: Open, Create, Explore, What's New, dan yang terakhir Exit. Karena kita berencana untuk membuat data perusahaan baru, maka otomatis menu yang kita pilih adalah Create, Membuat. Ada beberapa tahap. Di sini ada Introduction, Company Information, Accounting Information, Account Base, Company File, dan Conclusion. Ini akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama di bagian Introduction. Ini menjelaskan tentang kalian diberi ucapan selamat datang, welcome, karena kalian akan menggunakan aplikasi Mayop. Bagian ini tidak ada yang perlu diperhatikan secara khusus, jadi bisa kita klik next. Bagian company information yang kedua. Di sini kita akan mengisi beberapa data yang diminta. Data berupa identitas perusahaan. Yang pertama adalah company name. Ini kita isikan dengan nama perusahaan yang akan kita kerjakan sesuai kasus soal yang kita dapat. Sebagai contoh, mungkin ini saya beri nama perusahaan PT Makmur Indonesia. Jadi bagian ini adalah bagian yang wajib diisi karena terdapat simbol bintang di setelah company name. Nah, untuk yang lain opsional, tergantung dari data yang diberikan oleh soalnya. Yang kedua itu ABN. Nah, ini biasanya diisikan dengan nomor pajak perusahaan. Jika ada bisa diisi, jika tidak perlu diisi. Yang ketiga address. Nah, ini kita isikan dengan alamat perusahaannya. Sebagai contoh, alamat perusahaannya. Phone number yang selanjutnya ini kita isikan dengan nomor telepon perusahaan. Fax number yang selanjutnya ini kita isikan dengan nomor fax emailnya. Dan terakhir data yang diminta adalah email address atau alamat email. Jadi sebagai contoh pengisian untuk bagian company information seperti ini. Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan soal yang kalian dapat. Jika sudah, bisa diklik next. Oke. Di bagian ketiga ini tentang accounting information, informasi akuntansi. Untuk mengisi beberapa poin yang ada di bagian accounting information ini, hal yang kalian perlu perhatikan adalah ada di kebijakan perusahaannya dan di bukti transaksinya. Di poin 1 yaitu current financial year. Current financial year ini kita isikan dengan
tahun terjadinya transaksi. Tahun terjadinya transaksi. Sebagai contoh, semisal kalian mengerjakan atau mendapat kasus soal yang transaksinya terjadi di tahun 2020, maka current financial year-nya kalian isikan tahun 2020. Contoh lain, semisal kalian mendapat soal dan transaksinya terjadi di tahun 2018 misal, maka current financial year-nya kalian isikan dengan 2018. Jadi disesuaikan dengan tahun terjadinya transaksi. Di sini sebagai contoh saya isikan 2020. Poin kedua yaitu last month of financial year. Bagian ini kita bisa temukan di kebijakan perusahaannya. Sesuai namanya, last month, akhir bulan, bulan terakhir. Kita lihat kebijakan di soal, kebijakan akuntansinya seperti apa. Biasanya di kebijakan ini ada yang menjelaskan bahwa periode akuntansi ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di bagian sampai di bulan inilah yang kita isikan di bagian last month-nya. Misal kita dapat contoh soal seperti tadi, penjelasan periode akuntansinya yaitu mulai Januari sampai Desember, maka last month-nya kita pilih Desember. Poin ketiga, conversion month. Konsepnya sama seperti current financial year, yaitu conversion month kita isikan dengan bulan terjadinya transaksi. Misal, contoh, kita mendapat soal transaksinya terjadi di bulan Januari, maka conversion month-nya kita pilih Januari. Contoh yang lain, semisal kita mendapatkan soal transaksinya terjadi di bulan Desember, maka conversion month-nya kita pilih Desember. Poin keempat yang terakhir yaitu number of accounting periods. Di sini ada dua pilihan, 12 atau 12, 13 atau 13. Di bagian ini kita sesuaikan dengan kebijakan akuntansi perusahaannya atau petunjuk di soalnya. Ketika di soal kalian diminta untuk menggunakan 12 bulan, maka pilihlah 12. Jika kalian mendapat soal diminta menggunakan periode 13, silahkan pilih 13. Sebagai contoh, di sini saya memilih 13. Jadi seperti ini untuk pengisian accounting information. Kita klik next jika sudah. Di bagian atas dijelaskan, please confirm your accounting information. Dikonfirmasi lagi, kita diminta untuk mengecek lagi apakah sudah benar seperti ini atau belum. Your financial year dari Januari sampai Desember 2020. Conversion month-nya di Desember 2020. Jika masih ada kesalahan, bisa kita klik back. Kita benerin yang salah yang mana. Jika sudah benar, kita klik next lagi. Nah, dicek lagi. Kalau sudah benar, maka kita klik next. Bagian keempat yaitu account list, daftar akun. Di sini kita diminta untuk memilih bagaimana nanti kita akan membuat akun. Ada 3 pilihan, 1, 2, dan yang 3. Opsi yang pertama ini kita akan membuat akun dengan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Opsi yang kedua, di sini dalam pembuatan akun itu nanti kita menggunakan cara import. Ada file daftar akun, tinggal kita masukkan ke Mayopnya.
Dan opsi yang ketiga, ini kalian membuat sendiri daftar akunnya. Jadi disediakan daftar kosongan, membuat sendiri satu persatu. Sebagai contoh, di sini saya memilih opsi yang kedua karena nanti berencana akan menggunakan metode impor. Selanjutnya, ketika kita sudah memilih, kita klik tombol next. Bagian kelima yaitu company file. Di sini kita diminta untuk memilih tempat di mana kita menaruh file data perusahaan yang akan kita bikin ini. Di sini kita ngikutin arahan yang sudah ditentukan, mungkin sudah ditentukan oleh guru atau mungkin di soalnya sudah dijelaskan harus ditaruh mana filenya. Jadi silahkan kalian ikutin sesuai petunjuk. Untuk alamat yang sudah disediakan oleh Mayop, penempatan filenya itu ada di local disk C di folder Mayop 18 ini dengan nama file PT Makmur Indonesia Abadi. Ini adalah tempat aslinya. Kalau semisal kita tidak memindah filenya, tapi kalau kita diminta untuk memindah, maka kita klik tombol change yang ada di sini. Kita klik. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa di sini tinggal kita ikutin. Mungkin Bapak Ibu guru meminta kita menaruh di mana, atau di soal meminta kita menaruh filenya juga di mana. Sebagai contoh, ini saya taruh di D. Saya membuat folder baru PT Makmur Indonesia Abadi. Kita double klik. Nah, ini adalah folder PT Makmur Indonesia Abadi. Di sini file name, mungkin kalau nama filenya diminta untuk dirubah juga ini bisa diganti, disesuaikan. Jika tidak, file name-nya ini sama seperti nama perusahaan yang kita isikan tadi. Sebagai contoh, saya tidak merubah, kita klik save juga sudah. Nah, di sini alamat filenya atau posisinya sudah berubah, yaitu nanti filenya ada di local disk D di folder PT Makmur Indonesia dengan nama file PT Makmur Indonesia. Jika sudah, kita klik next. Ini di bagian terakhir yaitu conclusion. Di sini kita diberi congratulations, selamat. Terima kasih sudah menjadi pelanggan Mayop. Untuk melanjutkan, kita klik di bagian comment centernya. Ini adalah tampilan menu utama Mayop. Ada akun, ada menu banking, ada menu sale, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih detail tentang menu-menu di sini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, demikian video tentang pembuatan data perusahaan baru. Jadi prosesnya adalah dari kalian mulai klik tombol create sampai di tampilnya menu comment center ini, itulah cara-cara tentang pembuatan data perusahaan baru. Hal yang perlu kalian siapkan adalah yaitu tadi kebijakan perusahaannya, identitas perusahaannya, dan bukti transaksinya. Oke, semoga dengan adanya video ini kalian bisa memahami penggunaan aplikasi di Mayop. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.